mereka bersaksi bahwasanya mereka itu memang mendapatkannya dari keduanya, sehingga dari itu kemudian diserahkan barang yang memang merupakan warisan dari Budail. Nah, dari situ kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini yang mengatur tentang wasiat, termasuk juga wasiat yang dilakukan oleh seorang muslim pada saat dia dalam keadaan safar, pada saat dia ada di dalam perjalanan. Yang intinya di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan tuntunan kepada seorang muslim. Istambatul ulama min hadhil ayat as-salas ma ya'ti minal ahkam. Para ulama kemudian mengambil kesimpulan dari 3 ayat ini yang berkaitan dengan persoalan wasiat. Yang pertama adalah al-haddu 'alal wasiyah wal ihtimam bi amriha fis safari wal hadar, yaitu anjuran untuk melakukan wasiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat-nikmatnya. Kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di pagi hari dalam keadaan sehat, sehingga bisa beraktivitas dengan nyaman. Dan kita sangat mensyukuri nikmat iman yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk melaksanakan sholat berjamaah, mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian di surah Al-Maidah. Firman Allah Subhanahu wa taala di ayat 106 sampai 108. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu syahadatu bainikum idza hadara ahadakumul mautu hinal wasiyati ithnani dawa adlin minkum aw akharani min ghairikum in antum darabtum fil ardi fa asabatkum musibatul maut tahbisunahuma min ba'di sholati fayuqsimani billahi in irtabtum la nashtari bihi thamanan walau kana dha qurba wala naqtumu syahadatallah inna idzal laminal athimin fa in uthiru ala annahum istahaqqa ithman fa akharani yaqumani maqamahuma min alladhina istahaqqa alaihimul awlayani wa yuqsimani billahi la shahadatuna ahaqqu min shahadatihima wa ma'tadaina inna idzal laminadh dhalimin. Dzalika adna ay ya'tu bisyahadati ala wajhiha aw yakhafu an turadda aymanun ba'da aymanihim wattaqullaha wasma'u wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Di ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan satu petunjuk
tentang masalah wasiat. Ketika seseorang itu hendak menemui ajalnya, maka Allah Subhanahu wa taala menganjurkan untuk memberikan wasiat yang berkaitan dengan harta yang dimilikinya. Karena ketika sesuatu itu kemudian diberikan wasiatnya secara tertulis, maka itu diharapkan bisa menghilangkan adanya perselisihan yang mungkin saja terjadi di antara ahli warisnya. Karena memang persoalan harta itu adalah sesuatu yang sangat krusial. Ada banyak harta yang kemudian membuat ahli waris bertikai. Persoalan harta adalah satu hal yang seringkali memicu perselisihan di antara manusia. Maka satu hal yang diperintahkan, dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini adalah al-wasiyah, baik fis safar ataupun fil hadar. Di ayat ini membicarakan terutama pada saat ini adalah yang terjadi kepada sahabat yang melakukan safar, jadi perjalanan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, syahadatu bainikum idza hadara ahadakumul maut, persaksian di antara kalian jika maut itu menghampiri salah seorang di antara kalian, hinal wasiyati, ketika dia memberikan wasiat, isnani dzawa adlim minkum, dua orang yang adil di antara kalian, au akharani min ghairikum, atau dua orang dari selain kalian, in antum darabtum fil ardi, jika kalian itu melakukan perjalanan di muka bumi, fa asabatkum musibatul maut, dan kemudian kamu ditimpa musibah menghadapi kematian, tahbisunahuma min ba'dis sholati, kamu tahan keduanya sesudah sholat, fayuqsimani billah, maka mereka nanti bersumpah dengan nama Allah, inirtabtum, jika kamu itu merasa ragu, la nashtari bihi tamanan walau kana dza qurba, sumpahnya adalah kami tidaklah membeli satu harga sedikit pun, walau kana dza qurba, walaupun itu adalah teman kerabat dekat kami, wala naktumu syahadatallah, dan kami juga tidak menyembunyikan persaksian atas nama Allah, inna idzal laminal athimin, karena kalau demikian maka kami termasuk ke dalam orang-orang yang berbuat dosa. Hadirin jamaah rahimakumullah, jadi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan anjuran kepada mereka yang melakukan dalam hal ini safar, ya. Karena ayat ini berkaitan sabab nuzulnya yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Ad-Daraqutni, At-Tabari dari Ikrimah an Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas, kana Tamim Ad-Dar wa Adi ibnu Badda rajulaini nasranaini, bahwasanya Tamim Ad-Dar dan Adi itu adalah dua orang lelaki dari kalangan Nasrani. Mereka itu biasa melakukan perjalanan dagang sampai Mekah pada masa jahiliyah. Nah, ketika umat Islam itu sudah mulai banyak ke Madinah, pemerintahan juga berpusat di sana, maka mereka juga melakukan perjalanan dagang ke Madinah.
Nah, pada saat itu ada seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Budail. Budail ini adalah maula Amr bin As yang dia itu melakukan perjalanan dagang juga sampai ke Madinah. Maka keluarlah dia bersama dengan mereka ke Syam. Sampai di perjalanan dia mengalami sakit. Jadi sakit, maka pada saat itulah dia kemudian memberikan wasiat, memberikan pesan yang disampaikan melalui dua orang teman perjalanannya, yaitu Tamim Abdar dan Adi. Dia tuliskan wasiatnya yang kemudian dia masukkan ke dalam barang dagangannya. Nah, itu yang kemudian disampaikan oleh Tamim Ad-Dar dan Adi kepada ahli waris, kepada keluarga dari Budail. Nah, ketika ahli warisnya itu memeriksa, mereka mendapatkan adanya wasiat yang ditulis oleh Budail. Dalam wasiat itu disebutkan tentang harta yang diserahkan oleh Budail kepada dua orang yang dipercayanya, yang merupakan teman perjalanan dagangnya. Nah, ketika mereka lihat, mereka kemudian kehilangan satu tempat yang terbuat dari perak bertatahkan emas. Mereka tanyakan, di mana ini? Kata keduanya, tidak ada pada kami. Kami tidak menyembunyikan sesuatu. Kata ahli warisnya, Budail ini sudah menulis apa saja yang diserahkan kepada kalian, dan di dalam tulisannya ini ada apa yang kami sebutkan ini, wadah terbuat dari perak yang bertatahkan emas. Akan tapi ternyata ini tidak ada. Di mana ini? Maka kemudian keduanya dihadapkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengambil sumpah dari mereka bahwasanya apa yang mereka serahkan itu sudah semuanya memang merupakan apa yang mereka terima dari Budail. Tidak ada satupun yang disembunyikan, tidak ada satupun yang mereka kemudian tidak sampaikan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengambil sumpah pada waktu itu ba'da sholatil asri, sesudah sholat asar. Billahilladzi la ilaha illahu, demi Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, ma qabatna ghaira hadza wala katamna, kami tidak mengambil selain ini dan kami tidak menyembunyikannya. Nah, setelah itu kemudian ternyata ada kabar bahwa Inak tadi, tempat yang terbuat dari perak bertatahkan emas, itu ternyata ada pada orang lain yang mereka mengaku bahwasanya barang tersebut dijual oleh keduanya, yaitu oleh Tamim Ad-Dar dan Adi. Maka kemudian mereka bersaksi bahwasanya mereka itu memang mendapatkannya dari keduanya, sehingga dari itu kemudian diserahkan barang yang memang merupakan warisan dari Adi, dari Budail. Nah, dari situ kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini yang mengatur tentang wasiat, termasuk juga wasiat yang dilakukan oleh seorang muslim pada saat dia dalam keadaan safar, pada saat dia ada di dalam perjalanan. Yang intinya di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan tuntunan kepada seorang muslim. Istambatul ulama min hadhil ayat as-salas ma ya'ti minal ahkam. Para ulama kemudian mengambil
kesimpulan dari 3 ayat ini yang berkaitan dengan persoalan wasiat. Yang pertama adalah al-haddu 'alal wasiyah wal ihtimam bi amriha fis safari wal hadar, yaitu anjuran untuk melakukan wasiat baik dalam keadaan safar ataupun dalam keadaan hadar. Hadar artinya tidak bepergian. Supaya apa? Supaya jelas tentang segala sesuatunya. Karena seperti yang tadi sudah dituliskan oleh Budail, ketika dia tuliskan dengan lengkap, ada wasiat yang kemudian disampaikan, maka potensi terjadinya pengkhianatan seperti halnya yang dilakukan oleh 2 orang yang menjadi kepercayaannya itu akan menjadi kecil. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memang memberikan anjuran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga memberikan hal tersebut, walaupun kemudian para ulama menyatakan bahwa hal tersebut bukanlah sesuatu yang wajib, akan tapi merupakan sesuatu yang memang diperintahkan, disunnahkan di dalam agama, yang tujuannya adalah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena sekali lagi memang persoalan harta ya, persoalan harta itu adalah satu persoalan krusial, termasuk dalam hal ini adalah di antara ahli waris. Kita akan mendapatkan adanya ahli waris yang bertikai karena persoalan harta. Memang di dalam agama itu sudah ada ketentuannya, tapi dengan adanya wasiat, karena dalam wasiat itu mungkin saja ada hal-hal yang kemudian ingin disampaikan oleh orang yang hendak meninggal dunia tentang persoalan hartanya, termasuk misalnya adalah bagi mereka yang ingin diberikan bagian, misalnya anak angkat. Anak angkat itu kan merupakan bagian dari keluarga. Akan tetapi di dalam hukum Islam, anak angkat itu bukanlah ahli waris karena tidak ada hubungan darah di antara keduanya. Maka dalam hal ini agama memberikan solusi berupa adanya wasiat tentang harta yang akan diberikan. Cuma kemudian ada besarannya, itu kan tidak boleh lebih dari 1/3. Namun sekali lagi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan satu ketentuan, al-haddu 'alal wasiyah, anjuran untuk menulis wasiat. Persoalan tentang harta, terutama bagi mereka yang mempunyai harta yang banyak, supaya tidak menjadi sumber perselisihan di antara anak-anaknya. Apalagi kemudian ada harta yang mungkin tidak diketahui oleh ahli warisnya. Kemudian yang kedua adalah al-ishhad ala isbatihima wa tanfidhihima, memberikan persaksian atas wasiat itu supaya wasiat itu bisa ditunaikan. Dalam hal ini adalah apa yang ada di dalam ayat tersebut adalah syahadatu bainikum idza hadara ahadakumul maut hinal wasiyati isnani dzawa adlin. Sebagaimana yang lainnya itu 2 orang saksi yang adil. Jadi adanya persaksian, karena persaksian itu kemudian menunjukkan sesuatu itu memang benar adanya, menunjukkan bahwasanya hal tersebut bukanlah sesuatu yang dikarang-karang. Jadi ada 2 orang saksi yang di dalam ayat ini dikatakan adlin, zawa adlin. Adil itu kalau dalam pandangan ulama adalah mereka yang memang dipercaya, bukan orang yang banyak berbuat maksiat itu. Kalau seorang itu biasa berbuat maksiat,
dia itu suka berbohong, maka tidak termasuk dalam kategori adil. Jadi di antara persyaratan adil dalam hal ini itu adalah seorang yang memang mempunyai kepribadian yang baik ya. Dalam ulumul hadis itu kan juga merupakan salah satu persyaratan diterimanya hadis dari seseorang, yaitu adil. Bahwasanya dia itu adalah seorang yang memang dipercaya bukan ahli maksiat, bukan orang yang suka berbohong. Bahkan kalau dalam hadis itu kemudian kan sangat-sangat ketat itu. Ketahuan bohong satu kali maka seluruh hadisnya itu sudah di blacklist. Karena mereka khawatir bahwa apa yang disampaikan oleh orang tersebut itu adalah sesuatu yang dusta itu. Karena tidak ada jaminan bahwa apa yang dia sampaikan itu adalah sesuatu yang benar, adil. Jadi isnani dzawa adlim minkum. Cuma kadang-kadang di dalam keseharian kita kan dalam persaksian itu, saksi nikah itu kan juga sesungguhnya adalah dzawa adlin itu. Di antara persyaratannya adalah bahwa saksinya itu adalah dua orang yang adil, isnani dzawa adlin. Yang diharapkan ketika mereka itu mempunyai kepribadian yang baik, mereka itu bisa dipercaya, tidak menyelewengkan, tidak kemudian berbuat khianat. Karena orang yang biasa melakukan perbuatan maksiat, maka dia itu diragukan untuk bisa menunaikan amanah yang dibebankan kepada dirinya. Makanya di dalam hal ini yang dijadikan syarat itu adalah isnani dzawa adlin, dua orang yang merupakan mempunyai keadilan, dalam artian dia adalah orang yang terhormat, yang tidak banyak melakukan maksiat. Jadi adanya persaksian. Jadi persaksian ini adalah untuk menjadikan wasiat itu memang disampaikan dengan baik, dan kemudian yang kedua adalah supaya bisa ditunaikan dengan baik pula. Kemudian yang ketiga yang disimpulkan oleh para ulama adalah al-aslu kaumus syahidaini muslimaini adlaini. Asalnya itu adalah hendaknya dua orang saksi itu adalah dua orang muslim yang adil. Karena di dalam ayat ini adalah isnani dzawa adlim minkum. Jadi isnani dzawa adlin, dua orang saksi muslim yang adil. Bagaimana kalau tidak mendapatkannya? Kemudian di situ Allah Subhanahu wa taala katakan, au akharani min ghairikum in antum darabtum fil ardi, atau dua orang dari selain kalian. Dalam hal ini ada dua pandangan dari para ulama. Ada yang menyatakan bahwa au akharani min ghairikum, dua orang dari selain kalian itu adalah dua orang dari lain kabilah. Karena di dalam ayat ini dia itu kan melakukan perjalanan sehingga tidak mendapatkan orang lain yang sekabilah dengan dia. Sebagian ulama memaknainya adalah seperti itu, bahwa yang dimaksudkan adalah dua orang yang lain kabilah, orang yang asing, bukan dari negerinya sendiri misalnya, atau dalam kabilahnya sendiri. Tapi mayoritas ulama kemudian menyatakan bahwa sesuai dengan apa yang ada di dalam ayat itu adalah diperbolehkan dari ahli kitab au akharani min ghairikum, bahwa yang dimaksudkan itu adalah
bukan muslim dalam artian kemudian dari ahli kitab, bahkan ada yang menyatakan boleh dari kufar. In antum darabtum fil ard, tapi persyaratannya adalah pada saat memang sudah tidak didapatkan lagi orang lain yang beragama Islam, yang dalam hal ini seperti halnya yang dialami oleh Budail. Dia di dalam perjalanan dagang bersama dengan dua orang temannya yang juga sama-sama berdagang Nasrani, maka keduanya dijadikan sebagai saksi di dalam wasiat itu. Artinya mereka berdua itu bukanlah muslim. Dan ini terjadi pada saat Budail di dalam perjalanan dagangnya, di mana dia itu tidak mendapatkan orang lain untuk dijadikan saksi. Sehingga dalam hal ini kata para ulama boleh. Jadi walaupun ada yang lain menyatakan tidak boleh, tapi sebagian yang lain menyatakan sesuai dengan apa yang ada di dalam ayat ini, dibolehkan dalam keadaan darurat. Jadi jawazu syahadati ghairil muslim 'alal muslim lid-darurah awil hajah. Bolehnya mengambil perjanjian dari selain muslim untuk kaum muslimin lid-darurah, karena keadaan yang darurat. Artinya kalau memang sudah tidak ada orang lain seperti halnya yang dialami oleh Budail, maka diperbolehkan untuk mengambil dari selain muslim, dari dua temannya yang beragama Nasrani. Hadirin jamaah rahimakumullah, artinya di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala itu sungguhnya menekankan tentang persoalan wasiat itu. Jadi persoalan wasiat adalah satu hal yang sangat penting juga di dalam agama, dalam persoalan harta yang tujuannya adalah untuk menjadikan harta itu benar-benar terjaga dengan baik supaya tidak terjadi perselisihan di antara ahli waris, supaya semua apa yang diinginkan tersampaikan dengan baik. Cuma kemudian di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan tentang apa yang terjadi pada saat itu. Tahbisunahuma min ba'dis sholati fayuqsimani billahi in irtabtum. Ketika terjadi persoalan seperti yang dialami oleh ahli warisnya Budail, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk. Petunjuknya adalah kamu ambil persaksian sumpah di antara mereka. Jadi dua orang saksi itu kemudian diambil sumpahnya, inirtabtum, kalau kamu ragu, seperti halnya yang pernah terjadi pada ahli waris Budail. Mereka mendapatkan bahwasanya dalam wasiatnya itu tidak sesuai dengan harta yang diserahkan. Dalam harta yang diserahkan itu tidak ada satu barang yang ditulis oleh Budail, dan itu ditanyakan kepada keduanya dan keduanya mengelak. Maka pada saat itulah mereka dihadapkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan di dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala memberikan petunjuk. Fayuqsimani billahi in irtabtum la nashtari bihi thamana walau kana dza qurba wala naktumu syahadatallah inna idzal laminal athimin. Jadi mereka diambil persaksiannya dalam hal ini min ba'dis shalah. Supaya apa? Supaya mereka itu bersumpah bahwa apa yang mereka sampaikan itu memang sesuai dengan apa yang memang menjadi wasiat dari orang yang meninggal dunia, tidak ada pengkhianatan. Sehingga ketika hal itu dilakukan, maka diharapkan menghilangkan keraguan. Cuma dalam hal ini kemudian ada pengkhianatan yang terjadi. Maka dalam ayat ini juga ada isyarat, kata mufassir, tentang waktu sumpah.
Taglid fil aiman. Pertama, az-zaman, waktunya itu adalah sebagaimana yang disebutkan adalah sesudah sholat. Satu waktu yang istimewa yang diharapkan kalau sesudah sholat mereka itu menyadari tentang makna sholat, terutama bagi yang muslim, sehingga mereka itu akan benar-benar bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah al-makan, tempatnya itu adalah di tempat yang suci juga, kal masjidi wal mimbar, di masjid atau di mimbar yang merupakan tempat yang suci yang dihitung. Kemudian ada hal yang sakral ya, jadi sakral. Kemudian yang ketiga al-hal ayyahlifa qa'iman mustaqbilal qiblah, keadaannya itu juga dengan menghadap kiblat supaya lebih memberatkan dalam persoalan sumpah. Kemudian juga yang keempat adalah dalam persoalan lafadznya, yahlifu billah la yazidu alaih, bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam hal ini sumpahnya itu adalah sesuatu yang berat sesudah sholat. Sudah sholat ini ada yang menyatakan boleh di semua waktu sholat, tapi sebagian ulama kemudian menyatakan seperti halnya yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sesudah sholat asar, karena di dalam satu riwayat itu juga ada isyarat bahwa waktu sesudah sholat asar adalah satu waktu yang istimewa. Tapi bagi ulama yang lain, sesuai dengan apa yang ada di dalam ayat ini adalah min ba'dis shalah, sesudah sholat maka itu berlaku umum, boleh sholat asar sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu adalah hal yang utama. Tapi juga boleh di waktu-waktu sholat yang lainnya sesuai dengan kaidah umum, petunjuk umum yang ada di dalam ayat ini. Itu kalau terjadi keraguan ya. Kalau tidak ragu ya tidak usah. Misalnya sudah percaya apa yang disampaikan itu adalah sesuatu yang memang benar, tidak ada keraguan, apalagi kemudian tidak ada selisih antara apa yang disampaikan dengan apa yang tertulis dari wasiat, maka tidak perlu yang namanya sumpah. Sumpah ini dilakukan pada saat ada keraguan. Ini kira-kira benar tidak dia di dalam menyampaikan amanah dalam wasiat itu, atau ada pengkhianatan seperti halnya yang terjadi pada kasus Budail. Maka di dalam ayat itu kan kemudian dikatakan fa in uthira ala annahu mastahaqqa itsman fa akharani yaqumani maqamahuma minal ladzina istahaqqa alaihimul awlayani fayuqsimani billahi la syahadatuna ahaqqu min syahadatihima wa ma'tadaina inna idzal laminadh zalimin. Dalam kasus Budail itu dua orang saksi kemudian dihadapkan yang lainnya, yaitu mereka yang membeli tempat atau wadah yang terbuat dari perak bertatakan emas yang sesungguhnya merupakan milik dari Budail itu. Kemudian mereka katakan bahwa kami mendapatkannya dari keduanya. Jadi mereka juga bersumpah, dan sumpah mereka itu yang kemudian diterima. Kenapa kemudian dilakukan hal tersebut? Ini sudah dijelaskan sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzalika adna ayyatu bisyahadati ala wajhiha. Yang demikian itu supaya syahadah, persaksian itu ditunaikan sesuai dengan apa yang seharusnya. Au yakhafu an turadda imanun ba'da imanihim, atau supaya mereka itu khawatir, takut bahwa sumpah itu akan kembali kepada mereka akibat buruknya. Maka kemudian di dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan wattaqullaha wasma'u Allahu la yahdil qaumal fasiqin. Bertakwalah kalian kepada Allah dan dengarkan. Jadi
dalam hal ini kemudian diberikan tuntunan tentang persoalan harta, persoalan persaksian itu hendaknya benar-benar dilakukan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Perintahnya adalah supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, persoalan harta itu adalah sesuatu yang sangat krusial. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk berupa adanya wasiat itu. Yang dengan wasiat itu diharapkan akan menghilangkan perselisihan, akan menghilangkan keraguan, akan menghilangkan hal-hal yang mungkin tidak diinginkan yang akan terjadi di kemudian hari. Memang sifatnya adalah anjuran, akan tapi agama memberikan anjuran itu di dalam rangka untuk kemaslahatan bagi umatnya. Jadi ketentuannya sudah jelas, diberikan wasiat, kemudian ada 2 orang saksi. Saksinya itu adalah kaum muslimin. Kalau dalam keadaan darurat, maka diperbolehkan dari selain kaum muslim. Cuma kata para ulama, kalau masa sekarang sepertinya keadaan daruratnya itu sudah hilang, karena kita akan mendapatkan orang muslim di manapun kita berada itu, kecuali di negeri-negeri yang memang sangat jarang orang muslimnya, seperti halnya yang terjadi pada masa lalu. Tapi pada masa sekarang kita akan mudah untuk mendapatkan 2 orang saksi dari muslim. Kemudian yang berikutnya adalah tentang sumpah itu. Sumpahnya itu kemudian ada taglid, memberatkan, yaitu waktunya sesudah sholat, kemudian di tempat yang suci, kaifiyahnya juga lafaz yang disampaikan itu semuanya dilakukan di dalam rangka untuk menjadikan sumpah itu benar-benar sesuatu yang diharapkan bisa ditunaikan dengan baik. Hadirin jamaah rahimakumullah, ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.